Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas saya usul fikih. Saya di sini membuat PPT tentang sejarah perkembangan usul fikih. Usul fikih adalah ilmu untuk berijtihad dalam beberapa masalah yang hadir silih berganti pada setiap zaman. Terkadang kasus-kasus itu timbul yang belum pernah ada, dalam kata lain yaitu masalah baru yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu usul fikih selalu berkembang di setiap zaman, mulai dari zaman para nabi, sahabat, dan juga para tabi'in, atau dikenal dengan sampai saat ini. Untuk pada masa nabi, usul fikih lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu, banyak menimbulkan kesamaran dalam memenuhi nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas. Maka lahirlah ilmu usul fikih yang menjadi penuntun dalam memahami nas. Pada masa Nabi, seluruh permasalahan fikih dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fikih adalah wahyu Allah. Namun demikian juga terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Pada masa sahabat, dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan usul fikih sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja usul fikih yang mereka gunakan baru dalam bentuknya yang paling awal dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara untuk pemecahan hukum. Sahabat telah mempraktikkan ijma, qiyas, dan istihlah, bila mana hukum suatu masalah tidak ditentukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, khalifah biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal atau ra'yu yang berupa qiyas dan maslahah. Penggunaan ra'yu atau nalar untuk mencari pemecahan hukum dengan qiyas dilakukan untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Rasulullah. Pada zaman sahabat dan tabi'in, pengetahuan mereka sempurna tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan mengetahui pula sebab-sebab turunnya, serta rahasia syariat dan tujuan karena pergaulan mereka pada zaman Nabi. Karena itu, mereka tidak memerlukan peraturan-peraturan dalam mengambil suatu hukum. Pada masa tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas, disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyaknya para tabi'in ini hasil didikan para sahabat yang mengkhususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad. Antara lain yaitu Sa'id ibnu al-Musayyab di Madinah dan Alqamah ibnu al-Qais serta Ibrahim al-Nakhai di Irak. Metode istinbat tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode istinbat sahabat. Hanya saja pada masa tabi'in ini mulai muncul dua fenomena penting. Satu, pemalsuan hadis. Dua, perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak Ahl al-Ra'yi dan kelompok Madinah al-Hadis. Masa tabi'in banyak yang melakukan istinbat dengan berbagai sudut pandang dan akhirnya juga mempengaruhi konsekuensi hukum dari suatu masalah. Pada masa tabi'in, tabi'in dan para imam mujtahid, kekuasaan Islam meluas ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan berbahasa Arab atau bukan bangsa Arab. Kondisi budayanya juga cukup berbeda-beda.
Pada masa tabi'in ini ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal yang biasa disebut sekarang ini mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Sekian tugas PPT dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.